Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Sabtu tanggal 30 November 2024. Kita akan memberikan analisa di XAU USD untuk 1 minggu ke depan, yaitu untuk mulai tanggal 2 Desember sampai tanggal 6 Desember 2024 ya. Nah, untuk 1 minggu ke depan kita akan mulai dari time frame di monthly dulu ya, karena sudah tutup bulan di bulan November ya. Untuk bulan November ini keluar candle bearish dan ada rejection ya, setelah menyentuh ada fair value gap di sini dia ada reaksi ya. Untuk di monthly-nya seperti itu, tapi yang jelas untuk monthly-nya dia sudah ambil low monthly di bulan Oktober sebelumnya ya. Jadi ini nampak ada break di monthly-nya untuk low monthly di bulan Oktober ya. Untuk bulan November ini ditutup di candle di 2650.33, kemudian low-nya di 2536.79, high-nya di 2746.17 ya. Belum bisa membuat all time high ya di bulan, mengalahkan all time high baru di bulan Oktober itu di 2790 ya. Tadi itu di Novembernya 2762, di Oktobernya 2790.06. Jadi belum membuat all time high baru. Nah, untuk monthly-nya seperti itu ya. Ada rejection ya. Jadi ini informasinya harganya juga masih ada kemungkinan naik ya untuk di monthly-nya. Coba kita turun di weekly-nya ya. Di weekly sudah ambil inducement ya. Di weekly sudah ada ambil inducement. Ini pullback. Pullback ini menandakan bahwasanya high di atas ini menjadi high valid ya. Ada probability kemungkinan bahwa harga itu akan menuju POI di time frame di weekly ya. Itu sebagai inducement weekly. Nah, kita coba lihat struktur break of structure terakhir di weekly itu di mana ya. Coba kita cek. Ini bukan. Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Di sini. Ini menjadi break of structure-nya ya. Pengesahan dari sini. Ini kan ada ambil inducement di bawah, itu inducement. Kemudian di weekly-nya ini jadi sweep, kemudian disahkan bosnya di sini. Ini areanya cukup jauh ya, di berapa ini ya? Low-nya di 1984. Itu untuk weekly-nya ya. Untuk weekly-nya seperti itu masih jauh. Jadi untuk misalkan di hari trace ini kita anggap sebuah liquidity ya, ada tanda-tanda break ya, ada break. Nah, apakah harga ini akan menuju level bawahnya gitu ya. Jadi turunnya untuk koreksi ya, untuk karena sudah high valid. Tapi manakala harga ini break ke atas ya, misalkan dia break gitu, bikin higher high baru ya, otomatis dia akan membuat break of structure gitu ya. Tanda naiknya itu akan berkelanjutan untuk di weekly ya. Saya akan ini ya, mengomentari ini. Saya tampilkan ada komentar yang saya sematkan, ini cukup menarik sebenarnya. Komentarnya menggelitik, bagi saya agak sedikit lucu sebenarnya. Jadi dia bilang ya, kalau menjelaskan market yang sudah terjadi itu gampang ya, dibilang gampang ya. Ya kalau gampang silahkan kamu aja yang bikin ya bang. Ya bukan apa-apa ya, kalau nyinyir ya saya juga tergelitik. Coba lihat apakah ada before afternya. Jadi kita buktikan saja, jadi nggak usah banyak anak ono ya. Jadi kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sudah ada buktinya semua ya, gitu ya. Artinya gini loh, kita itu membuktikan bahwasanya strategi ini juga ada probability. Artinya bukan menjadikan bahwa strategi smart money concept itu pasti profit, pasti benar dan nggak pernah salah. Oh enggak begitu konsep berpikirnya.
Namanya trading itu probability ya. Jadi dengan kita menganalisa, artinya kita memperbaiki probabilitas kita gitu loh. Yang menyelamatkan kita nanti apa ya? Money management gitu ya. Kalau misalkan trading plan kita gagal gitu ya, kena stop loss, ya wajar. Jangan terus menyalahkan metodenya ya. Mungkin ya marketnya lagi seperti itu ya. Kita harus sadar diri, namanya di dunia trading itu kan bukan untung-untungan. Artinya kita harus mempunyai pengetahuan, mempunyai ilmu basic teori yang memadai ya. Jangan sampai kita entry itu tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada analisa yang cukup kuat ya. Jadi saya izin kasih komentar ya. Jadi buat yang berkomentar seperti itu ya, kurangilah seperti ya sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi kemana-mana nanti ya. Oke, di weekly-nya, kemudian kita cek di daily-nya ya. Untuk daily sudah ada break, ini sebagai pullback inducement ya. Inducement artinya sama kayak di weekly, di atas menjadi high valid. Biasanya dengan adanya inducement itu dimulainya retracement ya. Kalau kita lihat di monthly juga udah break low bulan sebelumnya, di weekly juga udah ada ambil inducement, di daily-nya juga ada ambil inducement. Artinya probability-nya ini harga akan lanjut turun untuk menuju level POI atau demand di demand area ya. Kalau di daily kita coba cek level demand dan break of structure terakhir itu ada di mana ya. Ini udah ambil ya, itu sebagai liquidity. Kemudian ini break of structure di daily ya, ini daily ya. Jauh ya untuk daily-nya. Level ekstrimnya itu di area sini ya, di sekitar 2300-an. Tapi di bawah ini ada banyak sekali area demand, ini juga belum diambil ya. Ini area demand. Kemungkinan harga masuk sini juga akan ada reaksi. Kemudian di level bawah juga masih ada yang belum termitigasi. Ini juga masih jauh ya. Jadi kemungkinan ke depan apakah harga akan menuju level itu ya, kita nggak akan pernah tahu ya. Walaupun banyak isu fundamental berkeliaran ya tentang perang lah. Jadi kadang ketika kita harga naik, tiba-tiba ada berita damai, harga turun lagi. Ketika kita harga turun, tiba-tiba ada berita perang lagi ya. Ya itulah. Jadi kita harus tahu posisi kita ya sebagai trader retail ya. Kita jangan terlalu muluk-muluk ya. Ada trading range ya, time frame di yang lebih kecil aja lah. Kalau misalnya tantangannya ya itulah, resikonya di time frame yang lebih kecil banyak kegocek ya. Asalkan analisanya benar ya, insya Allah ya kita bisa mengurangi resiko tersebut ya. Oke, di daily-nya seperti itu. Daily-nya ini kemarin kita sudah cek, di sini sudah memenuhi di area optimum trade entry ya. Jadi dia break kemudian naik di level 705, kemudian dia bearish engulfing, kemudian ini dia akumulasi. Ini kan naiknya kan kompresi, ini akumulasi. Jadi akan sangat mudah harga ini disapu ke bawah ya. Mungkin apakah naik dulu kemudian ke bawah sini ya. Kita coba cek ya. Ini ada fase akumulasi, mungkin dalam agak lumayan waktunya, agak sedikit lama ya untuk akumulasi ya. Sideways mungkin ya. Nah, untuk di daily-nya seperti itu. Kemudian di 4 jam kita coba cek ya. Kalau 4 jam sudah jelas ya, bearish ya. Secara market structure udah bearish. Kita ulang lagi. Di sini menjadi change of character. Ya. Kemudian di sini menjadi inducement-nya ya. Inducement. Sama juga di area 705. Jadi sebenarnya area optimum trade entry juga cukup strong ya. Ini kalau kita ukur dari atas ke bawah, ini turunnya 1120 pips atau $112 per troy on. Ya, itu cukup banyak ya turunannya ini. Dan kemudian kita cek ya di 4 jam apakah ada level yang sudah disentuh. Nah, ini ada area demand sudah di area supply ya, SND ya maksudku. Ada drop, base drop, ini ada reaksi turun itu dari level ini
sekitar 170 pips ya. Nah, ini apakah akan lanjut penurunan? Minimal kalau kita anggap ini sebuah kompresi atau sebuah pattern ya. Ini kan menunjukkan adanya higher high, higher low, tapi ini kan sebuah akumulasi ya. Jadi bisa dilihat ini ada pattern bear flag ya. Jadi akan melanjutkan penurunan. Ketika break dia akan lanjut turun. Jadi level yang dituju untuk 4 jam itu yang pertama ini ya. Ada order block, ini ada FVG, kemungkinan masih ada reaksi. Ya, reaksi apakah sampai sini kemudian lanjut turun. Begitu ya. Itu untuk 4 jam ya, proyeksi saya seperti itu. Saya juga tunjukkan trading semalam ya. Saya tunggu ada change of character di M1 dan sekarang lagi running profit. Tapi ya saya belum close. Tadi malam saya sudah set up taking profit sama SL-nya, lagi running profit. Ya mudah-mudahan hari Senin open tidak ada yang aneh-aneh ya. Tiba-tiba hari Sabtu Minggu ada berita perang lagi ya. Aduh, pusing. Kita ngesel ya semalam. Jadi harapannya harga itu akan retrace ke area ini ya. POI ini juga harusnya ada reaksi karena ini ada bullish engulfing. Oke. Untuk 4 jamnya seperti itu ya. Nanti akan saya jelaskan di M1 bagaimana cara saya entry, oke? Jadi jangan cuman ngomong yang udah terjadi, Bang. Sorry, saya bukan trader replay ya. Kalau banyak orang replay enggak. Saya forward test, bukan replay. Oh ya, tadi sempat lupa ya. Saya mau bedah untuk yang sell tadi malam ya. Saya belum close, ini masih running ya, running profit. Sekarang lagi running itu sekitar 112 pips ya. Semalam sampai 120 pips tapi belum closing ya. Jam segini tidur saya. Nah, itu bagaimana saya menemukan setup ini ya. Lagi-lagi pakai konfirmasi entry ya. Coba kita cek di yang lainnya ya, coba di Paperstone. Oke. Di sini ya terlihat adanya change of character ya. Di video hari Jumat kemarin saya udah mapping ya di XAUUSD. Ini ada pullback ya. Ini pullback. Ini menjadi inducementnya. Kemudian ini menjadi break of structure. Oke. Di M1. Kemudian saya kemarin tandain kalau low validnya ini di break body maka akan menjadi change of character. Dan ini masih sweep pertama, ini sweep liquidity ya. Jadi belum break body, masih sweep. Kemudian low validnya pindah ke sini, kita cek lagi apakah low valid ini di break ya. Ini sudah break body candle ya. Sudah ya, sudah change of character di M1. Nah, M1 itu kalau ketemu setup juga powerful ya, walaupun di time frame yang kecil ya. High validnya berada di, tetap high valid ada di atas ini ya. Aslinya kan di sini. Nah, ini menjadi high validnya. Walaupun ada market extend, ini kan extend. Jadi yang kita pakai itu tetap high valid yang sebelumnya, bukan yang di sini. Jadi yang dipindah itu low-nya saja, high-nya tetap di atas, oke. Tetap di atas yang sini, bukan yang sini ya maksudnya. Untuk narik Fibo-nya. Nah, di bawah kita tunggu ada, kita tunggu sampai munculnya inducement. Inducement itu artinya apa? Ya pullback yang diambil liquidity internal ya. Ini pullbacknya, inducementnya. Oke, berarti sudah ada low valid. Sudah ada low valid. Sebenarnya sudah bikin bos baru sih. Coba saya cek. Ya udah bos ya. Saya tarik Fibo. Kita cek. Oke. Nah, lagi-lagi level 705 ini sangat oke ya buat kita entry ya. Entry di situ. Entry di sini berarti ya. Stop lossnya di atas ini sekitar 52 pips. Udah bikin bos itu di 100 pips. Udah bikin bos di 100 pips. Sudah ada bos ya. Ya, mudah-mudahan akan lanjut sampai ke level di sini ada
minus 0,27 sampai minus 0,618. Tadi ada area yang kita tandain di M15 ya sebagai entry ya, ada level area entry ya. Mudah-mudahan sampai sini ya, sampai sini ya, rungkat sampai bawah. Jadi kita bisa entry selnya itu bisa kita hold. Ya mudah-mudahan tidak ada berita yang aneh-aneh ya. Jadi itu ya, ada before afternya, nggak cuman afternya aja. Jadi kita analisa itu memang betul-betul kita cek market structure-nya. Jadi bukan ngarang di sini, oh ini masuk nih, enggak. Jadi ada before afternya. Ini before-nya, ini afternya. Oke. Nah, di 4 jam seperti itu. Untuk 1 jamnya, 1 jam. Wait, 1 jam dari sini ya. 1 jam itu terakhir ini cok. Gampang banget bang, udah terjadi tinggal gambar apa. Ya udah kamu aja yang gambar, bisa nggak gitu. Dipikir gampang, ini aja belajar sampai pala pecah rasanya ya. Orang belajar beginian tuh nggak gampang loh teman-teman ya, tolong di inilah, ya saya nggak butuh dipuji, nggak butuh apresiasi, minimal aja jangan dihina atau apa, kena stop loss dihina ya. Sebenarnya saya sih nggak masalah sih, cuman ya saya boleh dong saya tanggepin, masa nggak boleh. Di H1 Ntar strukturnya H1 berarti ini lower low, lower high, lower low, ini inducementnya ada di bawah ya, DM. Kemudian eksternal kita urutin ya. Ini change of character di H1 justru. Kemudian ini sudah ambil inducementnya ada di sini ya. Kalau kita perspektif H1 yang change of character bullish ya, ini juga udah masuk di zona golden ratio ya. Tapi di bawah juga masih ada demand yang belum termitigasi. Nah, tapi dari struktur internalnya ini kan juga ada bos H1. Tapi kan ini dari bawah ya. Ini juga ada change of character bearish. Yang ini melanjutkan dari H4 ya. Untuk minggu depan saya ada kemungkinan coba cari opportunity untuk buy dulu, baru akan entry sell. Jadi di sini saya ada setup buy dari M15 ini. Kemudian di sini ada saya setup sell di sini ya. Jadi ada range-nya seperti itu ya. Ini di harga antara 2639 sampai 2634 itu ada order block, ada fair value gap. Harusnya ada reaksi ya. Kalau di M15 kelihatan nanti akan kita turunkan terhadap di M15. Dan di sini masih ada area supply ya, ada order block. Ya mungkin kita akan coba cari reaksi di sini. Apakah ada konfirmasi untuk entry? Di sini di M5 lah paling enggak ya, sorry. Di M5 ya. Kita konfirmasi di M5. Oke, untuk area entry sell ya. Itu area entry sell, zona pantaunya. Saya tulis ya. Zona pantau sell. Jadi cari konfirmasi entry di situ. Nah, yang di bawah ini area untuk entry buy itu di 2639 tadi sudah saya sebutkan ya. Kalau ini areanya 2680 sampai 2689. Coba kita turunkan di M15, oke. M15. Jadi strukturnya itu sudah ada change of character ya di sini. Ini pullback ya, ini inducement. Kemudian ada break of structure
Di sini change of character. Oke. Kemudian ini pullback diambil jadi break of structure lagi. Ini yang kemarin ada outside bar ya. Tapi ini berhasil break atas. Ya. Kalau kita anggap ini sebuah pullback, berarti ini change of character. Tapi kalau kita rangkum bukan sebuah pullback, ya ini menjadi penerusan break of structure ya. Oke, yang penting kita udah tahu ini break liquidity eksternal. Liquidity eksternal itu apa, Bang? Liquidity eksternal itu ya high valid, low valid, itu liquidity eksternal. Harga akan selalu bergerak dari liquidity eksternal ke liquidity internal, begitu pula sebaliknya dari internal ke eksternal liquidity-nya. Sama kayak market structure. Jadi liquidity internal itu ya seperti SND, kemudian order block, fair value gap, dan inducement itu juga termasuk liquidity yang sifatnya internal. Kalau liquidity internal itu apakah harus break body? Enggak. Liquidity internal itu cukup misalkan hanya sweep atau shadow, itu sudah kita anggap sebuah pengambilan liquidity. Tapi kalau untuk eksternal itu harus wajib break body candle atau close body candle ya. Perbedaan antara close body candle dan shadow saya harap teman-teman sudah paham ya. Jadi tidak perlu kita ulas lagi. Nah, di M15 ini ada struktur ya. Ada struktur di sini juga sudah ambil inducement ya. Di sini di M15 itu IDM-nya. Jadi sudah jelas ada trading range ya. Nah, dari sini ya. Low validnya di mana? Low validnya di sini. High validnya di sini. Oke. Nah, sebentar. Itu kalau misalkan ini pasang di sini, itu stop lossnya akan lumayan lebar kan. 100 lebih sampai 200, cari konfirmasi entry juga ya, atau di sini itu aja. Karena di bawah ini sebenarnya juga liquidity juga ada yang belum diambil liquidity-nya. Ini ada, kita cek ada order block yang belum termitigasi, ini juga semua liquidity ya. Oke. Jadi cari konfirmasi entry aja. Nah, ya, cari konfirmasi entry di sini yang pertama untuk buy itu di M1 lah paling enggak ya. Kemudian ini juga kalau misalkan dia gagal, di sini juga masih ada order block ya. Coba cek M1 atau M5 gitu. Tapi yang jelas sudah ada trading range ya. Untuk area buy-nya seperti itu ya. Oke. Untuk rencana kita minggu depan seperti itu. Kita coba cek di news ya. Ada apa di news? Harusnya untuk awal bulan itu ada non-farm payroll ya. Coba kita cek it out. Oke, kita sudah ada di Forex Factory ya. Di sini kita bisa melihat untuk minggu depan full newsnya sangat-sangat ramai, banyak banget. Dari hari Senin sudah ada USD ISM Manufacturing PMI ya. Oke, di jam 10 malam ada ISM Manufacturing PMI. Yang pertama itu di previousnya 46,5, forecastnya 47,7. Jadi di sini ada forecast atau prediksi untuk harga indeks dolar ini ada kenaikan ya. Kemungkinan untuk SHU kalau enggak dia nakal ya, dia akan turun dulu. Kemudian di hari Selasa ada job opening ya, di previously-nya 7,44, forecastnya 7,49 ya. Kemudian untuk dari Rabunya ada ADP non-farm employment change. Itu dari, nah untuk hari Selasanya juga good news untuk indeks dolar. Kemudian di hari Rabunya itu ada dua rilis data. Yang pertama jam 8.15 yaitu ada previously-nya 233.000, kemudian forecastnya 166.000. Jadi ada penurunan ya. Penurunan actual greater than forecast is good for currency. Jadi ini di hari Rabunya ada bad news ya, ada kemungkinan bad news. Dan di hari yang sama di jam 10 malam ada ISM Service PMI juga bad news ya. Previousnya 56, forecastnya 55,5. Kemudian ada di jam 1.45 dini hari ya, di hari Kamisnya ada Jerome Powell akan berpidato. Kemudian di malamnya jam 8.30 ada unemployment claim lagi. Jadi ini previousnya 213, forecastnya 215 ya. Jadi ada, ini juga bad news ya,
bad news USD. Di hari Jumat, nah nih yang kita tunggu-tunggu NFP ya, non farm employment change. Jadi yang pertama ada average early earning dari previous 0,4%, forecastnya 0,3%. Jadi ini ada juga bad news ya, NFP. Coba kita lihat ya. Actual greater than forecast is good for currency. Justru di NFP-nya good news ya. Ada good news untuk NFP ya. Kalau good news berarti cari sell ya. Untuk unemployment rate 4,1%, forecastnya 4,2%. Jadi nanti tiap hari untuk minggu depan insya Allah saya akan update tiap hari di channel ya. Kalau misalkan teman-teman pengen lebih update ya di channel Telegram, kita akan coba share juga di channel Telegram. Jadi ini kemungkinan newsnya cukup banyak. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat profit yang maksimal ya. Semoga ya. Jadi dengan banyaknya news artinya market akan lebih volatile ya. Bagi teman-teman yang ingin cari profit ya saatnya ya banyaknya news ya. Kalau misalkan nggak ada news kan pelan banget marketnya. Oke, jadi itu dulu ya untuk newsnya. Oke, mudah-mudahan apa yang kita analiskan ini menjadi kenyataan dan teman-teman yang melihat video analisa ini mendapatkan manfaat dan maksimal ya untuk profitnya. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan video update terbaru dari kami. Oke, mungkin itu aja ya video kita hari ini ya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan akhir video, see you in the next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.